Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alia sudah dijawab. Jadi selamat sore adik-adik sekalian, mohon izin meminta waktunya ya di luar waktu perkuliahan karena kebetulan besok besok saya apa namanya ditugaskan ke Indralaya, jadi tidak bisa apa namanya melakukan perkuliahan sebagaimana yang dijadwalkan. Jadi dan kebetulan semua dosen-dosen apa namanya blok medical entrepreneur memang diminta untuk ke Indralaya besok, jadi belum bisa mengikuti jadwal. Jadi mungkin besok Arwan saya itu jadwalnya diubah itu. Oke, kita lanjut aja ya. Hari ini saya dapat temanya tentang PMW dan PKMK. Mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Ehm, dan kebetulan dari yang di apa kalian laporkan di Google Form kemarin, kebanyakan PKMK ya. Ya, dominan nomor satu PKMK, nomor duanya PKM riset, terus baru yang lainnya. Nah, jadi mungkin habis ini kita akan masuk ke PKMK dan eh, sebenarnya nggak terlalu beda jauh antara PKMK sama program mahasiswa wirausaha dari Unsri PMW. Tapi apa namanya biasanya saya bilang kayak gini, kalau nggak lolos di pendanaan PKMK maka masukin aja proposalnya di PMW. Saya ke PMW dulu ya. Mudah-mudahan cukup nggak terlalu panjang ini. Oke, apa itu program mahasiswa wirausaha? Nah, sebenarnya ini adalah program universitas ya yang nanti akan dilanjutkan ke program pemerintahan, sorry, ke program kementerian sama mahasiswa wirausaha juga, tapi dengan pendanaan yang lebih besar dan lebih terstruktur. Jadi biasanya salah satunya untuk mendapatkan program mahasiswa wirausaha yang kementerian itu harus ikut dulu yang program mahasiswa wirausaha ini. Oke, ini ya kenapa kita perlu belajar entrepreneur, karena sebenarnya entrepreneur itu salah satu pilar untuk mendukung perekonomian suatu negara, dan kita lihat ternyata apa namanya negara maju itu memang basic entrepreneur-nya itu cukup tinggi gitu ya. Sedangkan Indonesia sendiri ini saya lupa nih kalau nggak salah sangat data 2020, oh ini salah ya 2014 masih lama ya. Ini lama banget ternyata. Masih rendah gitu ya. Oke, masuk sini aja. Apa itu tujuan dari Kemestek Dikti untuk melakukan program ke mahasiswa, apa program wirausaha pada mahasiswa ya, sebenarnya salah satunya untuk meningkatkan perilaku inovatif dan kreatif tapi dalam rangka merintis dan mengembangkan usaha. Karena em, kita harus tahu juga gitu ya kebutuhan di lapangan gitu yang di masyarakat, itu kita nggak bisa jual gelar akademik saja gitu ya, jadi jual sarjana atau segala macamnya. Kita lihat ternyata angka pengangguran juga cukup tinggi untuk sarjana ya. Bahkan kebanyakan mungkin beberapa perusahaan itu lebih membutuhkan tenaga SMA atau apa namanya justru yang diploma gitu ya, karena mereka lebih butuh hal teknis dibandingkan konseptual. Walaupun kita paham juga memang setara dengan S1 dan S2 dan seterusnya itu banyaklah pemikiran ya yang disumbangkan, konseptualnya yang disumbangkan. Tapi ini tadi, jadi untuk mengembangkan perilaku yang inovatif dan kreatif, untuk kita nanti kalaupun gitu ya menjadi salah satu bagian dari perusahaan atau justru menjadi startup ya perusahaan sendiri gitu ya, itu tetap punya keilmuan tentang wirausaha. Oke. Ini ya urgensinya mungkin bisa dibaca aja. Jadi apa namanya bahwa rasio kewirausahaan Indonesia itu masih rendah di Asia terutama, dan kemudian Kemenristek sendiri berkomitmen untuk mendukung penguatan perekonomian dengan mencetak SDM yang punya kemampuan berwirausaha. Jadi bahkan wirausaha ini bukan cuma dicanangkan di mahasiswa gitu ya. Jadi dari mulai sekolah dasar pun itu sudah mulai ada ya. Sudah mulai ada em, kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wirausaha. Walaupun mungkin nggak harus cari untung, tapi belajar berniaga gitu dan terusnya. Jadi sekolahnya berkembang. Kemudian program pengembangan usaha mahasiswa. Nah, ini yang merupakan salah satu program dari kementerian. Jadi kalau pengembangan usaha artinya usahanya sudah harus ada dulu kan.
kalau kita tidak punya usahanya gitu ya, tentu kita nggak bisa melanjutkan ke program P2MW. Jadi langkah utamanya adalah mengikuti hibah program apa namanya program mahasiswa wirausaha PMW-nya Unsri. Nah, setelah didanai, usahanya bisa berkembang, apalagi misalnya berjalan dengan lancar, maka kemudian usaha yang sudah berjalan tersebut kita bisa masukkan ke dalam program pengembangan usaha mahasiswa. Itu ya. Jadi ini yang dapat pendanaan dari Kemenristek Dikti nanti. Kemudian ya ini perguruan tinggi sempat mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuannya mengembangkan jiwa wirausaha dan memberikan pengetahuan dasar. Jadi makanya nanti di Abias seru banget ya. Karena yang di wajah saya ini di depan saya ini Alia Abias gitu ya. Kita nih ngobrol sama siapa dia seru banget ketawanya satu segitunya. Oke. em, Kemudian ini jadi apa namanya bagi mahasiswa berkuliah ini baca aja nggak apa-apa deh ya. Jadi kita bisa tahu konsep-konsep dasar dalam wirausaha. Jadi tahu profit, tahu membuat nanti bisnis model kanvas gitu ya sama Dokter Budi juga tadi sudah belajar ya branding, kemudian membuat laporan keuangan dan seterusnya. Itu sebenarnya salah satu ya salah satu ini ya apa namanya cara kita untuk mengembangkan informasi mengenai wirausaha. Baru nanti kemudian menyusun proposal gitu ya, menghitung profit dan seterusnya. Tapi langkah awal yang kita lakukan di sini di blog Medical Entrepreneur sebenarnya memberikan informasi atau wawasan tentang wirausaha atau tentang entrepreneur itu sedikit, gitu. Terlalu banyak. Kemudian terciptanya unit bisnis baru gitu. Kemudian bentuknya lulusan yang mandiri, kemudian mengembangkan iklim budaya wirausaha dan seterusnya gitu memberikan feedback terkait kebutuhan dari masyarakat. Jadi bagaimana kemudian kita bisa tahu usaha kita itu eh, apa namanya memberikan solusi atau tidak bagi masyarakat. Itu salah satunya kan adalah usaha tersebut berjalan karena memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi demand atau penawaran dari masyarakat itu atau permintaan dari masyarakat itu cukup tinggi, ya kemudian usaha kita bisa berjalan dengan lancar atau berjalan terus-menerus, artinya memang sudah sesuai apa yang kita tawarkan itu menjawab kebutuhan masyarakat. Tapi kalau ternyata usaha kita itu tidak diminati, gitu ya, atau usaha kita mungkin mangkrak gitu ya, nggak berjalan dengan lancar, itu boleh jadi bahwa apa yang kita tawarkan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kemudian ini sebenarnya salah satu pembelajaran yang bisa kita pelajari. Kemudian ya sama kayak kalian misalnya di lingkungan sekitar kalian banyak sekolahan atau kampus gitu ya. Tapi kalian jualannya jualan misalnya steak yang harganya 500.000 ke atas gitu ya. Ya memang sebenarnya ada yang suka, tapi eh, kebutuhan masyarakat di sekitar itu belum sesuai atau tidak sejalan gitu ya. Sehingga kemudian ya usahanya mungkin tidak berjalan dengan optimal. Kemudian terbangunnya relevansi dunia pendidikan dan dunia industri. Oke. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah ya, kemudian bagaimana mata kuliah kewirausahaan itu nanti bisa berjalan ke tingkat lebih lanjut. Jadi ini misalnya kita masuk ke yang skema hibah unsri, itu ya, ini kan kurikulumnya yang kita sedang kerjakan sekarang di blog Medical Entrepreneur. Kemudian nanti diharapkan bisa masuk ke PMW, program mahasiswa wirausaha mahasiswa wirausaha. Kemudian nanti ya ada pembimbingnya harus tersertifikasi boleh sudah ikut pelatihan atau BNSP. Kalau BNSP yang sudah ikut itu ada beberapa, ada saya, ada Dokter Dalila, Dokter Budi, Dokter Ardesi, satu lagi siapa ya saya lupa. PSPD 4 itu rasanya. Kemudian nah, nanti bisa ikut skema pemula untuk yang belum pernah mendapatkan hibah sama sekali. Kayaknya kalian ya, kalau belum pernah mendapatkan hibah sama sekali, itu langsung dapat di pemula. Lanjutan dan unggulan itu sudah harus mengikuti hibah pemula dulu. Jadi misalnya tahun kemarin kalian ada yang ikut sama kakak tingkat kalian nih, ngikut sorry nih, ikut sama teman kalian misalnya ada yang dari fakultas lain, kemudian kalian jadi anggotanya, artinya kalian sudah dapat skema pemula kan, maka kemudian kalian boleh baru mengajukan ke skema lanjutan. Baru kemudian nanti dihubungkan dengan asosiasi wirausaha, masuk ke Expo, dan kemudian apa namanya, dilanjutkan ke tahap yang lebih lanjut, berkolaborasi dengan dosen, masuk tahap inkubator, nanti baru kemudian mengajukan startup ke ini ke kementerian. Ini biasa kalau udah startup sudah gabungan sama
sama apa penelitian dosen. Jadi biasanya ada penelitian riset tertentu, ini ada dari pertanian yang teman dari UNSA yang sudah pernah dapat ini. Jadi penelitiannya penelitian dosen mereka, Prof. Budi Santoso Pertanian ya, bukan Budi Santoso Eva, Budi Santoso Pertanian tentang eh, kopi dari sorry daun kopi ya. Jadi minuman tapi dari daun kopi bukan dari kopinya. Dan kemudian ada beberapa keunggulan-keunggulan dan ini kemudian yang dijadikan startup. Kategori usahanya bisa apa aja gitu ya. Jadi ini kalau kadang-kadang kita kepikirannya makanan dan minuman aja gitu ya yang banyak. Padahal sebenarnya kalau kalian mau dapatkan hibah, jadi kontennya hibah itu adalah bersaing. Jadi bukan cuma mau memajukan apa yang kita suka, tapi konsepnya bersaing. Jadi kalau bersaing, carilah peluang kemungkinan menangnya besar. Jadi kalau misalnya kalian di bagian makanan dan minuman itu sudah sangat banyak sekali apa namanya peserta persaingannya, maka cari di tempat-tempat yang pesertanya itu masih sedikit. Karena biasanya kalau untuk PMW, mahasiswa wirausaha sama PKM kewirausahaan, makanan dan minuman itu adalah pilihan yang dianggap paling paling apa paling kecil gitu ya kemungkinan untuk dipilihnya karena apalagi kalau misalnya itu makanan dan minuman yang memang sebenarnya sorry sebenarnya sudah sering ada gitu ya. Jadi misalnya bikin keripik anti diabetes gitu ya misalnya atau em, teh dari bunga kelang gitu ya. Nah, itu tuh udah sudah biasa. Jadi belum dianggap ada inovasi atau keterbaruan teknologi yang dimasukkan. Nah, jadi kalaupun memang harus ada bahan makanan dan minuman, maka harus ada keterbaruan atau inovasi yang memang tidak ada persaingan atau tidak ada produk kompetitor yang mirip sebelumnya. Jadi ini konsepnya adalah penjualan produk makanan dan minuman, bisa bahan mentah atau setengah jadi, tapi merupakan produk yang kalian produksi sendiri, jadi bukan reseller. Jadi misalnya kalian ngambil dari luar, terus kalian jual ulang gitu ya, nggak boleh masuk ke usaha ini. Jadi memang kalian yang memproduksi. Kemudian segmentasi kategori usaha, misalnya budidaya gitu ya. Jadi misalnya pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, kayak yang tahun kemarin banyak banget yang jualan ikan hias gitu ya. Mulai dari ikan, saya lupa tuh namanya. Pokoknya banyak, tapi ikan hias semua. Jadi rasanya di PMW tahun kemarin tuh ada kali 10 tenan itu jualannya ikan. Sama semuanya jualan ikan hias. Itu juga ada satu cuman yang ikan budidaya. Ikan budidaya itu ikan lele ya. Kebetulan dia pakai pakan tertentu sehingga kemudian dianggap ikannya tuh lebih bergizi tinggi. Tuh, jadi itu anak pertanian juga. Kemudian atau juga bisa juga kategorinya industri kreatif, seni budaya dan pariwisata. Jadi misalnya menciptakan suatu kerajinan atau kemudian suatu eh, kalau kemarin tuh ada kayak bikin website kayak apa namanya virtual pariwisata. Jadi nanti kita misalnya mau lihat kalau kita ke Bandung kita bisa lihat apa aja. Nah itu dia bikin virtual pariwisata. Jadi foto-fotonya, kemudian destinasi yang akan ada di sana seperti apa, kekhasannya seperti apa, biaya-biayanya dan seterusnya. Jadi dia bikin kayak virtual pariwisatanya dulu kalau kalian mau coba-coba sebelum datang ke situ. Itu contoh-contohnya ya. Jasa dan perdagangan, misalnya laundry, konsultasi, bimbingan belajar, dan seterusnya, ataupun juga teknologi terapan. Ini juga lumayan cukup tinggi, ini yang paling tinggi nilainya teknologi terapan. Jadi misalnya penggunaan bahan baru tuh energi terbarukan yang kemudian bisa kalian produksi sendiri dan kalian jual secara apa secara bebas, nah itu juga masuk ke teknologi terapan. Nah, oke, sorry ini masih 2002 ya, semua sudah 2004, tapi insya Allah nggak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Skemanya ada tiga, yaitu skema pemula, skema lanjutan, dan skema unggulan. Oh iya, saya lupa. Aduh. Untuk PMW ini sendiri, kalau kalian sudah punya usaha, itu boleh langsung mengajukan. Jadi misalnya, kayak kakak tingkat kalian kemarin ada yang sudah punya usaha penjualan makanan memang ya, dan belum pernah mendapatkan dana hibah atau pendanaan bantuan, maka itu boleh mengajukan di skema pemula. Jadi nggak harus memang benar-benar mulai dari nol. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalian akan lebih matang dalam penyusunan apa cash flow-nya untuk 2 tahun, dalam penyusunan rencana laba rugi dan seterusnya itu akan lebih mudah kalau sudah pernah berjalan. Tapi kalau yang misalnya dari nol juga bisa sih. Jadi baru mau bikin tahun ini baru mau bikin boleh juga. Kemudian ada skema lanjutan, jadi biasanya ini apa namanya lanjutan dari usaha yang sudah dikerjakan. Jadi biasanya harus ada laporan
kemarin keuntungannya berapa, jadi itu yang alasan kalian memajukan ini untuk diteruskan lagi pendanaannya dan seterusnya. Dan biasanya sudah ditambahkan dengan inovasi penelitian dosen. Jadi biasanya ditambahkan di sini. Kalau unggulan tentu sudah harus sama dengan penelitian dosen. Jadi ada pengembangan bersama-sama, jadi kolaborasi riset mahasiswa dan dosen, dan kemudian produknya itu dikeluarkan dalam skema PMW unggulan. Kita masuk ke skema pemula karena setahu saya di FK kemarin, tahun kemarin nggak ada, tahun sebelumnya lagi ada kakak tingkat kalian yang 2021 ya, 2021 bagus, dan teman-teman itu bikin minuman herbal, bukan minuman herbal, minuman jus sehat gitu ya. Itu masuk ke skema pemula. Skema pemula ini mungkin mungkin saya akan banyak fokus ke penjelasan skema pemula saja ya, karena semua adik-adik yang ngambil PMW, yang memilih PMW kemarin, itu akan fokusnya ke skema pemula. Jadi satu difokuskan pada mahasiswa yang belajar berwirausaha. Jadi belajar itu boleh sudah jalan, kemudian tapi ada kendala modal misalnya, atau baru mau dibuat, boleh ke sini ya, semuanya nanti ke sini. Kemudian sedang mengambil atau sudah lulus mata kuliah kewirausahaan, yang sekarang kita kerjakan itu dianggap sebagai mata kuliah kewirausahaan, jadi nggak apa-apa, nanti tinggal dilampirkan saja SKP-nya, sorry, SKS-nya atau mata kuliahnya. Oke, kemudian syarat yang ketiga, implementasi bisnis ya ini tadi ya, tidak kita tidak mengutamakan profit gitu ya, tapi jangan juga dalam proposal tuh memang langsung dinyatakan berani rugi gitu ya, enggak, jangan. Kita memang utamanya adalah implementasi bisnis owner mentality. Jadi eh, bergerak sebagai owner. Jadi hingga kemudian kita bisa tahu alokasi modalitinya kemana, kemudian bagaimana apa membuat usaha kita tetap berjalan dan seterusnya. Jadi tapi jangan juga kemudian nggak apa-apa lah, apa asal-asalan aja ngerjainnya sehingga kemudian nanti nggak terlalu akan dilihat apa namanya laba ruginya gitu ya, jangan seperti itu juga nanti, karena kalau di waktu di Monet itu akan ditanya usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi kerugian tersebut, jadi biasanya akan juga tetap ditanyakan. Ini masih skema pemula ya. Nah, ini persyaratan skema pemula, ya terdaftar di PDDIKI, belum pernah mendapatkan pendanaan kewirausahaan, ya sudah mengikuti mata kuliah kewirausahaan, sudah kemudian punya bisnis model yang setidaknya paling sederhana itu adalah bisnis model kanvas. Dokter Dalila sudah ngajar belum ya? Sudah dokter tadi. Udah ya. Nah, bisnis model kanvas itu paling sederhana. Jadi kalian cuma ngisi, oh nanti kalaupun akan bekerja sama supplier, suppliernya siapa ditulis gitu. Kemudian target market kita siapa. Karena itu akan membuat kita jadi lebih jelas eh, mengevaluasi apakah produk kita ini sudah tepat sasaran atau belum. Kemudian nanti ada poster, ada laporan kegiatan, jumlah timnya 4 sampai 5. Kemudian punya pembimbing PMW ini kalaupun yang harus bersertifikasi BNSP ada 4 kalau di kita, Dokter Budi, Dokter Ardesi, Dokter Jalila, sama saya. Kemudian ketuanya ya rekening BNI ini ya, Bapak. Terus ini sekali dapat aja ya, PKM plus skema lanjutan. Jadi ini menitik beratkan pada business owner mentality sama produk kreatif dan inovatif. Jadi memang produknya harus berbeda dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Khas sekali berbedanya ya kalau bisa, dan kemudian lebih menonjol biasanya itulah nanti sebenarnya dari awal sudah disebutkan kalau produk kalian nanti ada logo unsrinya, harus ada kekhasan dari Sumselnya atau dan seterusnya. Jadi memang apa namanya ada inovasinya. Ini sama aja. Oh ya, sorry saya ambil lupa di sini ya. Kalau PMW besaran skema pemula besaran dana maksimalnya 5 juta ya. Berapapun boleh tapi maksimal 5 juta. Kalau kemarin kan kalau PKM itu minimal 6 juta, maksimal 10 juta. Nah, kalau skema lanjutan, maka pendanaan yang diajukan itu adalah 12 juta. Dan kemudian ada dengan pembebanan juga ya. Jadi pembebanan, maksudnya pembebanan itu ada tanggung jawab yang harus dilakukan lebih, yaitu misalnya mereka harus mengeluarkan produk atau luaran yang spesifik, kemudian harus ada legalisasi, jadi udah ngurus izin rumah tangga, udah ngurus apa sertifikasi halal misalnya ya, atau sudah ngurus ini izin industri dan yang lainnya. Jadi boleh apa namanya kalau sudah skema lanjutan itu sudah harus keluar izin-izin apa namanya perdagangannya ya kalau bahasanya.
Kemudian kalau skema unggulan, ini melibatkan pada business owner mentality, produk inovatif berbasis teknologi, sama pendampingan dalam bentuk inkubasi atau inkubator kalau bilangnya kita ya di situ. Jadi nanti di Unsri sendiri kita punya pusat inkubator bisnis. Jadi memang badan yang apa namanya bergerak untuk mengembangkan bisnis gitu ya. Jadi memang nanti apa yang belum diselesaikan, misalnya patennya kah atau apa yang belum diselesaikan apa inovasinya gitu ya dan seterusnya. Jadi nanti di sana ada apa namanya ada pendampingan lagi gitu ya. Nah ini biasanya selalu harus disertakan dengan penelitian dosen. Jadi hasil penelitian dosennya. Oke. Ya ini skemanya. Apa nih coba tahu aja. Ya ini tadi kalau skema unggulan maka mereka harus bersedia di inkubasi di pusat inkubator bisnis. Kemudian besaran dananya 35 juta per tahun. Oke, nah outputnya nanti ya harus ada BPOM. BPOM kita tahu lama ngurusnya ya. Benar-benar halal MUI, ini juga lama, tapi biasanya itu kalau misalnya sudah diurus waktu lagi skema pemula atau skema lanjutan, makanya biasanya di skema unggulan dia akan ngurus lagi yang kayak gini. Oke, ini seleksi proposalnya nanti syarat-syaratnya seperti ini bahwa nanti apa punya 6 poin utama pembahasan, tujuan mulia dari usahanya itu untuk apa. Jadi misalnya kalian apa namanya menjaga kesehatan atau misalnya melestarikan lingkungan atau yang lainnya itu nanti disebutkan. Produknya apa, sasaran pelanggannya juga harus disebutkan secara spesifik. Jadi misalnya untuk kalangan usia yang berapa gitu ya, laki-laki atau perempuan, kemudian untuk yang penggunaannya dispesifikkan untuk yang misalnya hobi apa dan seterusnya ya. Dan kemudian kita punya gambaran, oh di masyarakat kita ini ada sekitar sekian angka orang-orang yang menjadi target potensial, pelanggan potensial kita. Nah, itu juga lebih baik lagi. Kemudian bagaimana strategi pemasaran, online offline-nya bagaimana, kemudian juga ada kalau reseller kita buka reseller bagaimana cara kerjanya serta laporan keuangan. Ini juga sebenarnya sudah diajarkan tadi ya laporan keuangan. Ini halaman sampul, ini format penulisan apa namanya kalau PKM itu 10 halaman, maka PMW 15 halaman, tapi 15 halamannya spasinya 1,5 itu ya. Kalau PKM kan sebenarnya 10 halaman tapi dia 1,15 dan seterusnya. Ini baca aja dan seterusnya. Oke. Mungkin yang PMW itu segitu dulu. Jadi nanti saya lupa kemarin ada berapa yang PKM, PMW. Lupa ada 30-an kalau nggak salah kemarin ini lupa. Tapi belum saya sempat buka lagi yang dari Iqdal. Oke. Em, ada yang mau ditanyakan dulu dari PMW. Jadi poinnya apa dok beda PKMK sama PMW? Jadi kalau satu yang paling mendasar adalah besaran dana. Jadi untuk program mahasiswa wirausaha yang yang mengajukan untuk dana hibah Unsri, jadi Unsri ya, enaknya apa? Nanti kita balik dulu ke awal. PMW sama PKM bedanya apa? Satu dari penyedia dananya. Kalau PMW penyedia dananya adalah Universitas Sriwijaya, tapi kalau PKMK penyedia dananya adalah Kementerian Pendidikan. Kemudian yang kedua, apalagi bedanya besaran dana. PMW besaran dananya 5 juta, tapi kalau PKM kewirausahaan besaran dananya minimal 6 juta, maksimal 10 juta, bukan boleh, wajib ditambah dengan dana pendampingan dari universitas maksimal 2 juta. Jadi paling besar kalau PKMK itu bisa sampai 12 juta. Ya. Kemudian apalagi? Oh, Monefnya nanti ya. Kalau Monefnya karena Unsri ya cuma di Unsri gitu ya di Palembang, di Palembang atau Indralaya. Dan kita biasanya ada expo di bulan November kayak kemarin di bulan November PMW itu kita bikin bazar di apa namanya Universitas Sriwijaya jadi dipajangkan semua hasil wirausaha dari mahasiswa. Kemudian kalau PKMK monetnya ya berupa laporan kalau PKM apa namanya kemajuan itu biasanya secara online tapi nanti video dari produk atau aktivitas usahanya itu harus dilampirkan. Jadi kalian memvideokan. Kalau tahun kemarin PKM kewirausahaan kita yang dapat pendanaan itu ada satu kelompok ya, rombongannya kok jadi saya lupa namanya. Satu bimbingannya Dr. Budi Santoso itu yang dapat PKM kewirausahaan membuat permen dari tembakau. Walaupun kemarin ya sebenarnya salahnya adalah itu sebenarnya ada risetnya dulu ya. Jadi sebenarnya nggak boleh riset lagi. Jadi sudah ada risetnya, baru kemudian kalian bikin produk usahanya.
Nah, itu. Kemudian apa lagi bedanya? Ya, sudah sih sebenarnya. Jadi kalau apa namanya? Kalau K biasanya PKM itu memang penekanannya adalah inovasinya. Jadi inovasinya lebih utama. Tapi kalau PMW yang utama adalah konsep dari bisnisnya. Jadi sudah yakin apa BMC-nya, bisnis model kanvasnya bagus, cash flow 2 tahunnya bagus, perkiraan laba rugi serta target pasarnya ada. Biasanya itu agak lebih longgar untuk lebih mudah diterima. Tapi kalau PKM kewirausahaan itu memang harus ada inovasi yang tinggi. Jadi kompetitornya nggak pernah ada atau produknya tuh nggak pernah ada, tidak pernah di apa namanya dijual di dunia misalnya atau di Indonesia atau kemudian ada kalaupun pernah misalnya apa perbedaan yang menonjol inovasinya apa dan oke, kita lanjut dulu ke PKM kewirausahaan ya. Kalau misalnya mungkin nanti kalian akan banyak diskusi kalau sudah ke ininya, ke teknisnya. Ini banyak menghilang nih, sudah tinggal background semua. Jangan tidur ya, kurangin tidur waktu asar, nanti sakit. Oke, kita ke PKM kewirausahaan. Ini mohon diperhatikan karena kemarinnya ini yang peminatnya paling banyak. Jadi yang seperti saya bilang, saya hanya akan menjelaskan teknis di IT-IT yang terkait sama program kreativitas mahasiswanya langsung. Jadi topiknya memang PKM. Nah, itu artinya akan dijelaskan teknisnya. Tapi kalau yang lain memang konsep-konsep aja. Oke, ini sekali lihat aja. Kemarin kan sudah ya, kompetitif. Oke, nah PKM kewirausahaan. Tujuannya menciptakan aktivitas usaha yang menjadi senternya atau pelaku utamanya adalah mahasiswa. Jadi memang mahasiswa yang menjalankan usaha. Jadi bukan reseller, bukan em, membantu orang lain yang punya usaha. Jadi kalau kita kan PKM penerapan iptek ya. Nah ini mereka adalah center utama dari proses usaha tersebut. Kemudian orientasinya berorientasi pada kebutuhan pasar atau masyarakat. Kemudian unsur utama yang ditetapkannya tingkat intelektual dan kreativitas dan memotivasi atau mendorong minat untuk memberikan kesempatan mahasiswa bersifat kreatif, inovatif gitu ya, untuk apa namanya berwirausaha nanti setelah atau sebelum menyelesaikan studi. Produk PKMK sebenarnya banyak ya, sama aja sih kayak kategori yang di PMW tadi, tapi ini ya apa disederhanakan. Produknya bisa barang, bisa jasa gitu ya. Barangnya bisa barang baru yang belum pernah ada sama sekali atau modifikasi. Jadi misalnya cireng beda cirengnya apa gitu ya kalau makanan atau misalnya minuman jus beda jusnya dibanding jus yang lain apa dan seterusnya. Atau bisa juga produk jasa misalnya konsultasi. Nah, kalau konsultasi artinya kalian harus kadang-kadang ini juga yang jadi jebakan ya apa konsultasi ini untuk menunjukkan dia merupakan usaha yang profesional, maka konsultannya juga adalah konsultan yang kompeten di bidangnya. Jadi contohnya kalian mau bikin jasa eh, pelayanan apa telemedicine gitu ya. Tapi jangan kalian yang jadi dokternya. Jadi telemedicine artinya kan kalian penyedia jasa pelayanan kesehatan kan. Tapi mentang-mentang usaha mahasiswa jangan kalian juga yang bikin yang jadi dokternya gitu. Tapi memang orang profesional yang kalian bayar sebagai apa namanya salah satu staf kalian atau salah satu sumber sumber apa sumber modality kalian gitu ya. Jadi tapi nanti artinya kalian harus bayar jasa dia. Itu. Jadi sama kayak kemarin tuh konsultasi psikologi, anak-anak psikologi itu bikin konsultasi misalnya mental health tapi yang berkomunikasi dengan customernya itu mahasiswanya sendiri, maka itu salah gitu ya, karena nggak kompeten, mereka belum boleh melakukan konsultasi. Tuh, atau misalnya bikin IO, event organizer, atau bikin pengolahan data dan seterusnya. Oh, nah ini salah terbalik ya, sorry sorry. Sistematika proposal PKMK diingat bahwa setiap skema PKM itu punya subbab-subbabnya sendiri-sendiri. Jadi tidak sama satu dengan yang lainnya. Ingat, dan kalau misalnya di apa namanya sistematika proposal PKMK, maka bab satunya adalah bahasnya tentang pendahuluan. Jadi bab satu pendahuluan bahasnya tentang kebutuhan dan peluang pasar. Jadi misalnya di Palembang misalnya apa namanya kekurangan zat besi misalnya.
kekurangan zat besi, tapi mereka nggak bisa makan daging atau sumber protein hewani yang banyak zat besi itu secara langsung, mungkin susah didapatkan aksesnya atau yang lainnya ya, atau kurang menarik dan lain-lainnya itu sehingga kemudian nanti kalian menawarkan produk yang bisa menjawab kebutuhan pasar, tapi kemudian juga disukai. Jadi kemudian apa sebutin keunggulan produknya, karakteristik pasarnya, sasarannya, jadi harus sebutkan secara apa namanya secara khusus ya. Jadi ini targetnya siapa? Kalau misalnya anak sekolah SD, SMP atau SMA gitu dan seterusnya. Kemudian tujuan luaran dan manfaat luaran selalu tuliskan 4 luaran wajib. Apa aja 4 luaran wajib? Laporan kemajuan, laporan akhir, produk usaha. Kalau PKMK harus ada produk dan aktivitas usaha, baru kemudian manfaatnya. Sorry, media sosial luaran ya, media sosialnya. Kemudian bab 2 nanti kita bahas satu-satu ya. Bab 2-nya gambaran umum rencana usaha. Jadi hanya proposal PKMK yang bab 2-nya gambaran umum rencana usaha. Jadi kalau misalnya kalian PKM riset ya bab 2-nya beda, bab 3-nya beda dan seterusnya ya. Bab 3-nya tentang, nah ini yang kemudian nanti di gambaran umum rencana usaha kalian akan menggambarkan bagaimana potensi sumber daya. Jadi baik itu sumber daya manusianya, kalau kemudian misalnya modal produksi dan seterusnya, semuanya ada di sana, di sini ya di bab 2. Kelayakan usahanya, analisis keuangannya ya, cash flow-nya minimal 2 tahun. Jadi memang kalau untuk PKMK walaupun pengerjaannya cuma 5 bulan, kalian harus membuat cash flow minimal 2 tahun. Ya. Kemudian metode pelaksanaannya, bab 3 metode pelaksanaan, bagaimana tahap pekerjaan untuk mencapai tujuan program. Jadi mulai dari bahan mentahnya diambil, bagaimana pengolahannya. Tapi kalau misalnya akan terlalu panjang, disingkatkan aja, karena kita kan membatasi cuma 10 halaman ya. Jadi dipersingkat dan kemudian cara pengemasan dan pembuatan. Jadi biasanya boleh juga mencantumkan logo dari produk yang akan kalian jual kalau ada logonya. Kemudian bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, yang anggaran biaya mengikuti RAB-nya, sorry, mengikuti panduan. Ada yang sudah baca buku panduan? Dan sudah ngerjain? Oke, bentar ya. Untuk adik-adik semuanya ya, bukan cuma yang PKMK. Nah, khawatir nanti apa dosen-dosen yang lain itu lupa menjelaskan. Untuk PKM bab 4, udah muncul belum? Udah ya. Buka buku pedoman. Buku pedoman ya di sini. Jadi apa namanya? Bab 4 cuman harus adanya ini nih. Bab 4 isinya yang format RAB-nya itu cuma ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Jangan lari-lari dari situ. Format tabelnya juga sama. 1, jenis pengeluaran, sumber dana, besaran dana. Sumber dana juga harus Belmawa, perguruan tinggi, instansi lain kalau ada. Kalau nggak ada, di skip aja. Ini adalah tabel untuk bab 4. Ya. Ya, Zaki, sabar. Nah, bedanya sama lampiran apa? Lampiran baru boleh pakai yang lampiran. Nah, lampiran baru boleh dirincikan. Belanja bahannya saya mau beli tikus, misalnya kain kanvas, bibit tanaman, bla 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 bla. Ini didetailkan nanti di lampiran. Tapi kalau misalnya di bab 4 kalian cukup totalnya aja. Namanya semuanya adalah bahan habis pakai atau belanja bahan. Kalau kalian misalnya nanti ada sewa kanvas, sewa sewa videografi atau segala macam, itu masuknya di belanja sewa. Dan ini masuknya di lampiran. Jadi makanya kenapa halaman 10 halamannya cukup? Ya karena yang detail-detail ini masuknya di lampiran. Sedangkan di bab 4 mentoknya sampai sini aja. Cukup 4 baris ini aja. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Nggak ada lebih dari itu. Jadi maksimal seperti ini. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ke PPT saya tadi. Oke, nah lampiran nanti seperti itu juga. Lampiran pertama biodata ketua, lampiran kedua justifikasi anggaran yang saya sebutkan tadi yang panjang detail, lampiran ketiga susunan organisasi, lampiran keempat surat pernyataan ketua pelaksana.
Daftar pustaka jangan lupa disusun berdasarkan sistem nama, tanggal hafal, dan kemudian spasinya cuma satu. Oh ya, daftar pustaka tolong buka lagi buku pedoman ya. Jadi dia pakai nama belakang di awal, nama pertama itu cuma singkatan. Jadi K titik dan kemudian diuraikan semuanya. Jadi bukan cuma satu atau tiga nama pertama, terus yang selesai selanjutnya et al. Kadang-kadang kan kita kalau kita pakai Mendeley kan dibikin et al ya. Nah itu jangan. Jadi uraikan semua nama penulisnya secara detail. Nanti silakan buka buku pedoman ya, ikutin cara penulisan daftar pustaka. Nah, poin penting untuk PKM kewirausahaan adalah kreativitas, bahwa memang produk yang disediakan atau dibuat itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Itulah kenapa di bab 1 kita memang harus menggambarkan secara detail. Misalnya kita mau bikin cookies yang untuk memenuhi kebutuhan zat besi pada masyarakat, maka tampilkan dulu data dasar bahwa apa namanya prevalensi masyarakat yang kekurangan zat besi di Sumatera Selatan tuh ada berapa gitu ya. Di Dinkes ada datanya dan seterusnya. Sehingga kemudian kita merasa perlu ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat ini. Kita tawarkanlah cookies yang tinggi zat besi. Nah, itu misalnya. Jadi ada data dasar yang memang berangkat dari permasalahan detail dan datanya ada di apa namanya di jurnal atau di referensi gitu yang itu memang secara apa nyata memang terjadi. Kemudian tadi diprediksi dia bermanfaat untuk calon pelanggan. Kemudian memanfaatkan apa kepakaran atau penguasaan iptek tim. Kalau kalian tim kesehatan, maka biasanya nilai jualnya adalah kesehatan kan, karena memang keilmuan kalian adalah keilmuan kesehatan. Tapi kalaupun tidak juga nggak apa-apa, karena PKM kewirausahaan itu tidak mengharuskan sesuai dengan bidang ilmu. Ya. Tapi kalau misalnya sesuai, itu tentu akan lebih baik lagi. Kemudian adanya kelompok besar, jadi bilang ya di sini kelompok besar. Jadi memang banyak masyarakat yang memerlukan sesuatu yang kalian tawarkan tadi, dan itu belum ada di pasaran yang penawaran tadi. Kemudian volume pasarnya nanti siapa aja yang bakal beli, sehari akan kurang lebih berapa yang laku, dan seterusnya. Kemudian kepresisian data dan informasi, karena tadi ya, kalau kita cuma berangkat dari selera kita, bukan dari kebutuhan masyarakat, nanti waktu kita menjelaskan di hadapan reviewer bahwa ini memang dibutuhkan, itu akan susah gitu ya. Contohnya kayak gini, saya suka durian, tapi secara umum masyarakat tuh nggak suka durian. Kemudian saya jual makanan yang saya suka gitu ya. Ya, jadi saya jual pancake durian, kelapa tart durian, kemudian misalnya apa gitu yang semuanya varian durian. Ada nggak yang mau beli kira-kira? Ada nggak yang mau kata kalau misalnya masyarakatnya nggak suka sama durian, ya nggak ada yang mau beli kan? Padahal kita ini jualan bukan cuma sekedar apa yang kita suka, tapi apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Jadi itu dengan data yang dan informasi yang apa namanya yang cukup tinggi atau cukup presisi, maka itu akan membuat kita bisa menganalisis kebutuhan pasar itu dengan sesuai. Kemudian poin pentingnya punya potensi profit. Jadi yang namanya usaha itu selalu mencari untung, bukan cuman sekadar apa melaksanakan kegiatan ya, tapi punya profitnya. Makanya nanti waktu di proposal harus ada cash flow. Walaupun mungkin 1 tahun sampai 2 tahun pertama, walaupun mungkin di awal awal bulan itu dia agak apa namanya agak tidak seimbang gitu ya, mungkin cenderung rugi atau seterusnya, mungkin karena beli bahan modal tetapnya dulu, beli kompor, beli bahan-bahan yang ternyata bisa dipakai dalam jangka panjang ya, tapi memang mahal di awal, nggak masalah. Tapi ketika di seiring perjalanan waktu kelihatan mungkin nanti profitnya akan kembali gitu ya dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun dan seterusnya. Jadi itu penting. Ya, metode pelaksananya runut, terstruktur dengan basis keilmiahan dan manajemen yang kuat. Makanya nanti dibekalikan sama apa namanya dosen-dosen lain untuk masalah manajemen kewirausahaan. Nah, ini penilaiannya jangan lupa perhatikan penilaian ini. Kenapa saya selalu kasih? Karena nanti kalian akan dinilai dengan kriteria ini untuk usaha tahap substansi. Kalau kemarin kan saya bilang kalau tahap tahap administrasinya yang tadi apa namanya tidak boleh lebih dari 10 halaman, tidak boleh salah skema, tidak boleh ada riset pada kewirausahaan, kemudian spasinya harus 1,15, hurufnya harus Times New Roman dan seterusnya. Selesai gitu ya, maka kalian akan menghadapi seleksi tahap 2. Nah, seleksi tahap 2 ini adalah substansi. Sehingga kemudian kalian harus meyakinkan bahwa apa yang kalian sajikan itu bernilai tinggi pada aspek-aspek ini. Ya, jadi nilainya tinggi pada aspek-aspek misalnya keberlanjutan usaha, apa profit gitu ya, kemudian peluang pasarnya juga jelas, kemudian keunggulan produknya berbasis iptek misalnya.
kalian jual produk makanan dan sudah diujikan di laboratorium bahwa memang target bahan aktif kalian itu tinggi. Contohnya misalnya kita bilang tadi cookies yang kaya zat besi. Jadi kalian memang bikin resepnya, tapi nanti salah satu sampel produknya itu kalian ujikan di laboratorium dan dilihat nilai zat besinya tinggi atau enggak. Ternyata tinggi, lebih tinggi dibandingkan suplementasi lain. Maka itu akan jadi nilai tambah buat produk usaha kalian. Jadi nanti sama kayak kalian mencantumkan nilai gizi di produk makanan kan. Nah, itu juga artinya kalian bisa mencantumkan nilai gizi di produk makanan kalian. Oke, ini contoh-contohnya. Ini misalnya ya, contoh yang judul-judul apa namanya penjualan, misalnya menjual hidrolisa tempe. Jadi bromelain ekstrak nanas untuk inovasi MSG. Jadi banyak kan sekarang tuh ekstrak kaldu jamur atau yang lainnya, contoh-contohnya ya. Jasa fermentasi ini kan jasa, contoh jasa misalnya, atau ini contoh produk juga sendok edible. Jadi apa namanya sendok yang bisa langsung dimakan untuk mengurangi sampah alat makan plastik sekali pakai. Kemudian jasa fermentasi gitu ya. Biasanya misalnya ini lagi banyak yang suka ngopi-ngopi gitu ya. Maka kemudian kita bisa gunakan apa namanya jasa untuk memfermentasi biji kopinya supaya kemudian aromatiknya lebih keluar atau yang lainnya. Oke, ini sistematika proposal sama aja ya. Jadi jangan lupa nomor halaman, letaknya, hurufnya, dan seterusnya. Oke, ini waktu di RAB yang di lampiran ya, jangan lupa untuk selalu mengikuti kaidah-kaidah ini. Yang ini yang tidak diperbolehkan. Nggak boleh beli konsumsi untuk tim dosen, atau misalnya untuk kalian sendiri, nggak boleh sewa komputer, nggak boleh sewa printer atau laptop. Sewa aula juga nggak boleh. Jadi kalau kalian punya usaha, memang lebih baik pakai booth yang apa namanya beli boothnya itu beli apa namanya gerobak bukan bisa gerobaknya ya beli tempatnya itu ya tapi kalau bisa jangan lebih dari 1 juta. Oke, nih ya. Oke, saya mau nunjukin satu lagi tadi tuh timnas ya. Oh di sini. Nah, ini mungkin yang adik-adik dari PKM yang memilih PKM kewirausahaan kemarin mungkin bisa melihat ini contoh-contohnya ini contoh peserta PIMNAS gitu ya yang kemarin lolos ke PIMNAS. Kakak tingkat kalian kemarin saya pikir itu bagus sekali, cuma mungkin belum kurang di pembuktian ya bahwa memang produk mereka itu nikotinnya cukup aman untuk dikonsumsi. Kan kemarin pas kakak tingkat kalian itu lucu. Waktu awal coba mereka pun makan permen itu malah mual-mual gitu ya, karena memang bukan perokok. Jadi mungkin agak ini ya, bikin permen dari tembakau. Ini misalnya contohnya ini inovatif efisien instan semen, jadi bikin semen instan dari limbah cangkang kerang. Tapi ini dijual, jadi walaupun dia judulnya inovasi, tapi dia dijual ya. Karena ini kewirausahaan semua. Kemudian misalnya bikin permainan gitu ya, bikin dalang board ini untuk permainan edukatif dan meningkatkan kepedulian lingkungan. Mungkin awalnya berangkat dari PKM pengabdian masyarakat, tapi kemudian ketika mereka bikin sendiri boardnya supaya bisa dijual secara bebas itu jadinya ke PKM kewirausahaan. Kemudian ini makanja, jadi bikin apa pakan untuk apa ayam pedaging misalnya. Kemudian ini, jadi boleh dibaca aja bahwa apa namanya banyak inovasi yang bisa kita lakukan dengan eh, menjual apa namanya hal-hal yang kita tahu gitu ya. Kemarin apa jadi ya? Loh, lihat ya, hampir semuanya tuh jarang jualan makanan. Jadi jualannya biasanya jual jasa atau jual produk teknologi. Jadi jarang atau produk digital. Jadi jarang yang memang jual atau punya produk kosmetik nih. G-Patch, self treatment mengatasi jerat berbahan ekstrak bawang putih. Jadi mungkin dulu awalnya berangkatnya dari riset PKM riset yang tentang efektivitas ekstrak bawang putih dalam dalam menghambat bakteri misalnya Propionibacterium acne misalnya ya. Tapi kemudian sekarang waktu dimajukan ke tahap selanjutnya itu dalam bentuk produk siap pakai atau produk yang bisa digunakan untuk patch acne gitu ya. Ini juga bisa. Jadi adik-adik mungkin yang sudah pernah ikut sama riset kakak tingkat, kemudian apa namanya mau mengembangkan hasil risetnya itu ke dalam produk usaha gitu ya, itu juga bisa digunakan. Spray ini apa produk spray inovasi untuk gangguan kecemasan. Jadi lihat ya, hampir jarang menggunakan produk makanan. Nanti boleh dilihat aja, nanti saya kirimkan. Oke, itu mudah-mudahan nanti itu bisa sedikit banyak menjawab apa namanya, ya
apa namanya menjawab kebutuhan kalian tentang apa namanya riset PKMK, sorry tentang PKMK ataupun PKM PMW, sorry bukan PKM PMW. Dan karena tempo peminatnya cukup banyak, jadi biasanya nggak apa-apa masukin aja dulu. Ini saya kirim yang Pimnas ya. Pimnas PKMK pedomannya kemarin sudah ya. Nah, biasanya saya bilang gini ke adik-adik, masukin dulu seoptimal mungkin di PKM, karena biasanya PKM itu kan penerimanya tuh di awal tahun. Di bulan Januari atau Februari, pengumumannya memang di bulan Maret atau April. Nah, PMW itu penerimanya biasanya di bulan Maret atau April. Nah, jadi kalau misalnya gagal di punya kalian, itu PKMK bisa diubah ke PMW, masukin untuk PMW dengan dana yang diturunkan. Karena PMW itu kan maksimal cuma 5 juta kan, nggak bisa lebih dari 10 juta. Jadi itu di situ aja dimasukkan. Atau mungkin adik-adik ada yang udah punya usaha, tapi mungkin perlu di apa namanya ditambahkan sedikit misalnya dengan branding, ditambahkan dikit dengan keefektifannya supaya nanti misalnya ada bukti bahwa produk yang kalian jual itu punya nilai ilmiah gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi masukkan ke PMW atau PKMK. Itu juga bisa. Baik, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ya ada. Cukup banyak kemarinnya 100 lebih yang pilih PKM kewirausahaan. Mudah-mudahan nanti bisa kita apa namanya diskusikan sama-sama nanti. Saya nggak tahu yang akan masuk ke PKM kewirausahaan itu selain Dokter Budi kayaknya Dokter Budi, Dokter Dalilah. Tapi yang pasti ke PKM sorry PMW Program Mahasiswa Wirausaha cukup nggak ada. Capek ya udah dari pagi tenang besok kalian agak longgar dikit kan besok dosen-dosennya pada pelatihan di Indralaya. Jadi itu mudah-mudahan nanti ini sudah sedikit memberikan gambaran. Jadi tim-timnya kan sudah ada deh ya. Nah, sudah dikumpulkan tadi ya. Itu silakan mendiskusikan. Jadi sudah ada waktu untuk kalian diskusi. Judulnya mau mengangkat tema tentang apa, mau cari referensi atau pustakanya bagaimana. Kemudian nanti waktu hari Senin kita bertemu dengan tutor masing-masing itu sudah dengan judul yang fix ya. Nanti tutornya akan mengevaluasi apakah judulnya itu sesuai sama skema atau tidak. Dan kemudian kita juga akan mulai bukan mengisi, menulis misalnya bab 1 dulu atau bab 2 dulu, itu silahkan. Jadi nanti supaya lebih waktunya lebih efektif, karena nanti hari Jumatnya pertemuan ketiga itu sudah dalam bentuk presentasi. Ya, presentasi dan kalau bisa proposalnya itu sudah rapi, yang nggak ada lagi direvisi spasinya, direvisi marginnya, direvisi apa namanya hurufnya dan seterusnya. Oke, oke baik kalau seperti itu. Ini saya nggak tahu lagi lah siapa yang nggak hadir ya. Pokoknya atur diri masing-masing saja. Kalau misalnya tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya adik-adik. Semoga nanti bisa membuat proposal yang baik dan kemudian juga mengajukan ke Kemeristek ataupun ke Unsri dengan skema yang baik dan mendapatkan pendanaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Aku sudah. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter.